Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal 'amal, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat-nikmat yang paling agung dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan kita masih bisa ibadah sampai hari ini. Sungguh dengan kita bersyukur, kita berharap agar Allah terus melazimkan nikmat itu bersama dengan kita sampai kita berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di kesempatan ini kita ingin sampaikan satu tarhib Ramadan berkaitan dengan bulan yang akan kita jumpai. Mungkin kalau seandainya bulan depan sudah sudah masuk bulan Ramadan, pekan ketiga bulan depan sudah masuk bulan Ramadan, maka saya pilihkan tema ini, mudah-mudahan kita punya bekal untuk memasuki bulan Ramadan. Karena ini yang paling penting. Ustaz, kan masuk satu bulan lagi. Iya, satu bulan lagi. Ulama dulu itu ketika mempersiapkan Ramadannya bukan cuma satu bulan, Pak, tapi 6 bulan. Mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan di dengan bulan Ramadan. Maka kita ingin menjumpai atau memasuki bulan Ramadan itu dengan segala persiapannya. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa premium, waktu premium. Kalau misalnya kita tahu ada sebuah momen waktu yang itu demikian luar biasanya dengan segala banyak keuntungannya, maka tentu kita akan bermaksimal melakukan apa yang terbaik di waktu itu. Contoh misalnya, seseorang misalnya ketika dikasih uang oleh seseorang, kamu saya berikan uang bebas untuk belanja di sebuah mall besar di Malang, bebas Anda boleh belanja di situ, tapi waktunya cuma 10 menit. Kira-kira orang ini akan jalan dengan santai atau akan cepat-cepatan? Apa fungsinya? Untuk memaksimalkan ini waktunya cuma 10 menit, kesempatan besarnya cuma 10 menit, maka dia akan maksimalkan itu dengan sebaik-baiknya. Dia ambil mana yang paling berharga, dia ambil ini, perkara nanti mau dijual lagi itu urusan lain. Tapi minimal apa? Dia tahu bagaimana cara menyikapi situasi yang paling menguntungkan saat itu. Nah, itu orang cerdas namanya. Tapi kalau orang nggak cerdas, dia tahu sebetulnya dia punya kesempatan mendapatkan banyak hal di sebuah mall besar, tapi ternyata dia tahu waktunya terbatas, tapi dia nggak maksimalkan itu. Dia datang dengan santai, 10 menit, santai dulu. Nanti kalau tinggal 5 menit baru belanja. Belanjanya pun akhirnya apa? Karena waktunya tinggal 1 menit, dia buat santai-santai saja tinggal 1 menit. Akhirnya apa? Yang terambil adalah sesuatu yang apa? Yang nggak maksimal. Kalaupun dia mendapatkan sesuatu yang baik, tapi tidak akan sebanyak temannya yang ketika dia memaksimalkan sejak awal. Ini yang saya cemaskan. Maka orang cerdas, orang mukmin itu tahu bagaimana kita bersikap berkaitan dengan Ramadan. Nah, saya ingin merenungkan, ajak kita merenung semuanya hadis ini, hadis yang masyhur yang akan senantiasa jenengan dengarkan nanti di bulan Ramadan. Yaitu apa? Raghima anhu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya wa raghima anhu rajulin dakhala 'alayhi Ramadan thumma insalaha qabla an yughfara lahu. ورغب عنه رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. Rawahu Tirmidzi. Sangat hina, rendah seseorang yang ketika ini kepotong ya maknanya.
Yang pertama, sangat hina dan rendah orang yang disebut namaku kata Rasulullah tapi tidak bersalawat kepadaku. Ini yang pertama. Ini kelewat ini ya. Satu yang terlewat kalimatnya. Jadi ada 3 kelompok yang terhina. Yang pertama, orang yang disebut namanya Nabi tapi kemudian apa? Dia tidak bersalawat. Yang kedua, waraghima an rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah. Celaka hina seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu sampai berlalu pergi sebelum dia diampuni dari dosa-dosanya. Maka orang ini rugi, celaka. Kemudian yang terakhir, tsumman salaha qabla an yughfara la wa raghiba an rajulin adraka 'indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Celaka hina seseorang yang ketika mendapati kedua orang tuanya masih hidup dan kemudian dia tidak bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga. Nah, poinnya di sini hadis ini yaitu apa? Yang kedua ini, raghima'an rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salaha qabla ayyuqarlah. Jadi masuk bulan Ramadan sampai selesai dia enggak dapat apa-apa. Sama seperti tadi. Orang kalau tidak tahu di mana tempat dia harus belanja, di mana dia harus mengambil sesuatu yang manfaat, apa yang terjadi? Waktu 10 menit itu akan berlalu begitu saja dan dia enggak dapat apa-apa. Tapi kalau orang sudah mempersiapkan dengan roadmap yang jelas, oke, waktu saya 10 menit, saya bebas belanja apa saja, maka dia tahu mana yang harus saya ambil, mana yang harus saya miliki. Kenapa? Karena saya nggak mungkin mengumpulkan sesuatu yang nilainya kecil, kan begitu, Pak? Bisa ditangkap nggak poinnya, Pak? Ya, jadi ketika dia ingin mengumpulkan sebuah sebuah hasil belanja yang begini, saya contohkan ilustrasi belanja tadi supaya kita bisa mudah mencerna maksud Rasul dengan hadis ini, gitu loh. Makanya sampai dikatakan hina celaka itu karena itu. Dia menyia-nyiakan Ramadannya dan nanti kita akan tahu begitu banyak orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadannya oleh Allah. Nah, sehingga kita kembali ke sini, kalau orang punya roadmap yang jelas, bagaimana apa yang harus dia lakukan nanti ketika masuk mall dan dia harus lari kemana, dia akan tahu. Kalau waktunya cuma 10 menit, dia pasti akan cari sesuatu yang paling berharga. Sehingga dia tidak perlu kemudian mengumpulkan banyak hal, tapi cukup sesuatu yang penting dan berharga ini yang kemudian dia akan maksimalkan untuk dia tukar dengan nilai uang itu. Mungkin dia akan lari ke toko emas misalnya, dicari, diambil semua emasnya, selesai kan? Itu mewakili segala hal kebutuhan. Perkara nanti dijual lagi jadi uang itu urusan lain, kan gitu. Nah, masak. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi ingat sejenak hadis ini, jamaah rahimakumullah, yaitu jangan sampai kita masuk bulan Ramadan sampai selesai Ramadan ternyata Allah nggak mengampuni dosa kita. Orang yang keterlaluan dalam seperti ini, Pak. Jamaah rahimakumullah. Di luar Ramadan Allah itu pemaaf, pengampun. Tapi kalau sampai Ramadan pengampunannya berlipat, subhanallah, itu pun tidak menjadikan kita termasuk orang yang diampuni. Maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini sebatas mukaddimah yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan perkara ini. Sehingga kita punya semangat baru dalam menempuh Ramadan ini. Ada semangat baru. Makanya kenapa di sebagian negeri itu mereka menyambut Ramadan itu seperti orang mau mantenan, Pak. Sewenangnya luar biasa. Iya Pak tidak? Ya sampai masang lampu-lampu dan lain sebagainya. Subhanallah. Meskipun tidak boleh berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti mubadir. Tapi yang paling penting yang mau saya tangkap daripada di beberapa negara itu, mereka ini punya semangat yang luar biasa untuk merespon panggilan Allah di dalam bulan yang sangat agung dan mulia. Dan itu menarik. Mereka persiapkan itu subhanallah luar biasa. Nah, di sini ada beberapa hal apa yang harus kita siapkan ketika kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, banyak-banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta pertemukan kami di bulan Ramadan. Yaitu di hadis riwayat Imam Ahmad. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan. Banyak-banyak doa, ya Allah, panjangkan umur saya untuk ketemu Ramadan tahun ini dan tahun berikutnya ya Allah. Terus ulang-ulang, maka insya Allah Allah akan kabulkan doa kita ini. Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Jangan kecil hati, Pak. Jangan kecil hati. Sebagian orang berpikir apa mungkin ya saya sampai Ramadan? Mungkin.
Selama kita yakin dengan Allah, Allah pasti akan kasih sesuatu yang sebagai penggantinya yang lebih baik, sesuatu yang pastinya lebih baik daripada yang sebelumnya. Inilah banyak-banyak doa jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan para salafun saleh mereka berdoa itu subhanallah, mereka berdoa 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan setelahnya Ramadan mereka berdoa agar Allah terima amal solehnya. Subhanallah ya. Kita ini kadang amal los gitu kan, biasa. Tidak ada hal yang harus dimuhasabai. Tapi tidak bagi para salafun saleh. Mereka bermuhasabah, apakah ada amal saya yang pantas diterima sama Allah. Padahal kita tahu mereka adalah sosok-sosok manusia besar yang punya ketergantungan, punya punya kemuliaan di mata Allah Ta'ala, punya kedudukan di mata Allah Ta'ala. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, sosok manusia yang kemudian dia itu yang berdoa kepada Allah Ta'ala, yang dia menggantungkan urusannya kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, di mana para salafun saleh mereka takut amalnya tidak diterima dan berdoa lagi ketemu dengan bulan Ramadan. Yang penting kita berusaha berdoa sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, bersyukur ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau ketemu Ramadan syukur Pak. Apa tujuannya bersyukur Pak? Supaya kita bisa nanti ketemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat itu. Makanya kata Imam Nawawi, bahkan sebagian ulama diantaranya ulama Al-Nawawi itu menyebutkan bahwa kita ini boleh sujud syukur kalau nanti ketemu Ramadan. Jadi begitu masuk 1 Ramadan, wah besok puasa Ramadan, terus malamnya kita sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, itu boleh. Karena nikmat terbesar bagi seorang mukmin bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Bahkan harapan mayit, orang kalau sudah mati, itu harapannya cuma satu Pak, ingin ketemu dengan Ramadan. Kata Ibnu Jauzi disebutkan, mayit-mayit yang ada di kuburan itu, kalau seandainya mereka bisa minta satu permintaan, mereka akan minta satu hal. Apa itu? Saya bisa 1 hari saja di bulan Ramadan. Ini jamaah sekalian maksud. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Adhkar, dianjurkan bagi siapa saja yang mendapatkan suatu nikmat atau dihindarkan dari kemurkaan Allah untuk bersujud syukur kepada Allah atau memuji Allah dengan yang sesuai dengan apa yang telah diberikannya. Maksudnya Pak ingin sampaikan kaidah dalam sujud syukur itu ini. Kalau orang mendapatkan dia itu nikmat yang sangat luar biasa, atau dihindarkan dari kemurkaan Allah Ta'ala, atau dihindarkan dari bala yang sangat, mereka disunahkan untuk sujud syukur. Nah, nikmat terbesar di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang dirasakan oleh orang beriman, yaitu bertemu dengan bulan Ramadan. Maka syukuri. Nah, orang yang mensyukuri ketika hadir dengan bulan Ramadan, maka insya Allah dia akan dipertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya. Tapi ada orang yang merasa terbebani dengan Ramadan. Waduh, Ramadan kayak song ini, subhanallah. Maka apa yang terjadi? Ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan fadilah dan keutamaan daripada bulan Ramadan. Ini yang kedua, cara kita menyikapi bulan Ramadan. Yang ketiga, bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Kata Rasulullah SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya, dan pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka ditutup. Subhanallah. Surga dibuka, kesempatan amal soleh dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Orang kalau mau maksiat itu dipersulit sama Allah Ta'ala. Itu subhanallah. Harusnya kita bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan sambat, tuh poso maneh, gak mangan maneh, gak sarapan maneh. Jangan. Ini adalah waktu di mana kita lagi dipersiapkan sama Allah untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan, kita mendapatkan banyak fadilah, pengampunan, dan itu kenikmatan yang tidak kita jumpai kecuali di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Senang Pak. Bahkan ya saya ceritakan tadi, di beberapa negara itu mereka pakai lampu-lampu yang indah, kemudian juga
Ya kayak orang mau mantenan Pak, seneng, saking senengnya. Kan kalau orang menikah itu kan seneng ya Pak, seneng wadah Pak. Terus saya ngomong seneng masih ciren. Ya enggak seneng wadah ya. Jadi jamaah sekalian bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian nah ini bahkan jamaah sekalian karena kecenderungan ini yang saya sebutkan tadi Pak. Qala ba'du salaf, berkata para ulama salaf dahulu yang saleh, kanu yad'una Allah sittata ashhur ay yuballighahum syahr Ramadan. Sungguh mereka para salafun saleh, mereka berdoa kepada Allah Taala selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur ay yataqabbalahu minhum. Dan 6 bulan berikutnya setelah Ramadan mereka berdoa agar amal-amal mereka selama Ramadan itu diterima. Subhanallah. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan sudah minta dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian juga setelah 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar amalnya diterima. Jadi nggak kepedean Pak. Padahal mereka kalau sudah masuk Ramadan Pak, ibadahnya itu meningkat drastis. Tapi mereka tak sombong. Mereka tidak sombong. Mereka tetap berdoa, ya Allah terima amal kami. Takut amalnya tidak diterima. Ini yang ketiga. Yang keempat, memiliki program yang jelas. Nah untuk ini saya sarankan ditulis Pak. Menulis dan melaksanakan program yang rapi berupa target pencapaian seperti puasa dan tarawih lengkap. Khatam Al-Quran, bersedekah dan yang lainnya. Ditulis Pak, targetnya Ramadan tahun ini kita mau ngapain saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak membuat jadwal harian Pak, daily program, biasanya kita akan menjalani hari itu dengan sporadis Pak. Sporadis itu gak jelas. Pokoknya apa saja dikerjakan. Tapi tidak ada hasil yang maksimal. Makanya banyak orang ketika selesai Ramadan selesai seperti orang tidak pernah berpuasa sama sekali, tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya. Nah itu bahaya. Maka caranya bagaimana? Memiliki program yang jelas. Oke, pada subuh saya fokus untuk kemudian membaca Al-Quran. Kemudian nanti pada zuhur apalagi, pada asyar apalagi. Semuanya masing-masing sesuaikan dengan jadwal kita masing-masing. Jangan memaksakan diri, tapi harus ada target. Harus ada target. Tulis kalau perlu ditulis di HP kan bisa. Apa saja yang mau ditargetkan di dalam bulan Ramadan harus ada target. Oh minimal selesai dalam 1 bulan itu 30 juz misalnya. Bacaan Qurannya. Kemudian yang kedua punya target misalnya 1 hari saya punya target untuk menghafalkan 1 ayat misalnya begitu. Sehingga targetnya selama 30 hari 30 ayat. Terus kemudian menghafal 1 hadis misalnya. Mampunya kita apa, ibadah apa kita maksimalkan. Oke, ada yang punya target misalnya ingin menambah jumlah sedekahnya. Dia hitung-hitung dengan dengan memberikan berbuka dan selain sebagainya, maka dia berupaya untuk memiliki program yang jelas selama dan sepanjang bulan Ramadan. Jadi dimaksimalkan betul. Kalau orang tidak memiliki program yang jelas, biasanya Ramadan akan tahu-tahu, loh, kok wis 15 dina ya aku sik durung apa-apa. Loh, kok wis 10 dina wis kari 20 hari, tinggal 10 hari. Terus tiba-tiba tinggal 5 hari, bingung dhewe. Sampai akhirnya enggak baca Quran, wala ngaji, wala hadir majelis taklim, amal soleh apapun enggak ada. Tapi kalau orang punya target dan program, itu akan jauh lebih teratur hidupnya, lebih teratur. Oke, jam sekian saya waktunya ngaji, jam sekian waktunya misalkan ngantor pagi misalkan sampai sore, nanti setelah sore ikut kajian sore menjelang berbuka, kemudian nanti pada maghrib ikut kalau biasanya di masjid tertentu atau di masjid kebanyakan kita itu ada ada ceramahnya, maka ikuti ceramahnya dan seterusnya. Sholat sampai selesai, jangan sampai pulang sebelum waktunya, sebelum sholatnya selesai. Ini diantara program-program yang harus kita canangkan supaya kita punya roadmap yang jelas terhadap Ramadan tahun ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, bertekad untuk memanfaatkan waktu. Nah, ini juga penting, Pak. Berkaitan dengan poin 4 tadi itu. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang.
Maka jemaah sekalian rahimakumullah, sungguh orang yang serius beriman kepada Allah, maka sungguh itu lebih baik bagi mereka. Itu lebih mulia bagi mereka. Artinya apa? Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Terutama atur interaksi kita dengan yang namanya benda gepeng ini, Pak. Apa benda gepeng ini yang bisa buat handphone, Pak? HP. Maka apa? Bertekad untuk memanfaatkan waktu Ramadan. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang harus kita bertekad untuk maksimalkan waktu itu. Kenapa? Sekali lagi saya katakan durasinya pendek, cuma 30 hari. 30 hari. Kita harus tunggu lagi tahun depan kalau kita ingin maksimalkan. Maka maksimalkan waktu, Pak. Orang sering berpikir, saya nggak punya waktu, Pak. Problem kita karena nggak punya waktu cuma satu, Pak. Saya mencoba merenungkan hadis Nabi dan akhirnya saya simpulkan bahwa inilah sebabnya kenapa kita merasa nggak punya waktu. Mohon maaf, Pak, kita semuanya masing-masing bekerja, saya yakin itu. Jenengan di sini bekerja, ada yang buka usaha, ada yang kerja kantoran, ada yang buka toko di pasar dan seterusnya. Saya yakin itu. Baik. Maka kunci kenapa kita merasa nggak punya waktu untuk ibadah kepada Allah Taala, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, kuncinya cuma satu, Pak. Apa itu? Banyak perkara-perkara nggak penting yang kita kerjakan. Makanya Rasul mengatakan, saya merenung, Pak, apa sih esensi hadis ini yang menyebutkan min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat. Nah, coba kita renungkan, Pak. Kita ini merasa nggak punya waktu karena durasi waktu kita banyak habis untuk sesuatu yang nggak manfaat, nggak manfaat. Nanti ngobrol berjam-jam, terus kemudian nanti pindah ngobrol, selesai ngobrol di masjid, ngobrol di luar sana, masuk lagi. Nanti sampai rumah lagi ngobrol, nggak ada. Subhanallah, waktu kita habis di situ nanti. Waktu kita habis di situ. Maka manfaatkan tekad untuk maksimalkan waktu yang ada. Kita maksimalkan untuk mendapatkan fadilah besar di dalam bulan Ramadan karena waktunya terbatas. Ini jamaah sekalian. Jangan sampai nanti kita menyesal, lalu kemudian ternyata kok Ramadannya tinggal 2 hari, sudah Ramadan nggak dimaksimalkan, begitu malam takbiran dia berupdate status. Sedih ya ditinggal Ramadan, gombal. Orang 30 hari gak ngapa-ngapain, cuman keluyuran ngalor ngidul, gak jelas, terawih enggak, ngaji enggak, terus kemudian juga puasa entah puasa apa tidak, kan begitu. Giliran waktu malam hari raya update status, sedih ditinggal bulan Ramadan. Saya sering menyebutkan, Pak, pokoknya kalau di akhir Ramadan saya mesti update status, Pak. Apa itu? Kalau ada orang kemudian mengatakan begitu, ingat loh ya, Allah itu tahu mana yang basa-basi dan mana yang serius sebenarnya. Saya selalu, Pak, setiap tahun itu mesti saya update gitu. Jadi jangan sampai nanti kita ini muncul yang namanya dalam bahasa akidah, bahasa ilmu tazkiyatun nafs, yaitu apa? Yang dikatakan sebagai khusyu'un nifaq, khusyuknya orang munafik. Secara zahir dia tampilkan kekhusyuan itu, merasa sedih dan lain sebagainya, tapi artinya saya senang. Alhamdulillah, bebas maneh. Iya benar. Sebagian orang begitu dan berpikir, wah bebas, takbiran itu bebas. Makanya kadang sebagian orang ketika merespon di malam takbiran itu dengan hal-hal yang sebetulnya tambah sia-sia. Apa itu? Merconan, Pak. Petasan, kembang api, seolah-olah merayakan dibebaskannya syaitan. Iya pada, alhamdulillah setannya bebas, kan begitu kan? Kan setan dibelenggu kan, tapi kemudian setelah selesai Ramadan dilepas lagi apa tidak? Iya, dirayakan dengan apa? Acara kembang api. Nah itulah, Pak. Subhanallah, makanya hati-hati, Pak. Pokoknya jangan halu. Ya berusaha. Saya juga berusaha, Pak, pengapunten. Karena untuk memaksimalkan waktu ini terus terang aja ujiannya berat. Makanya Rasul katakan, ni'matani mabudun fiha makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yang itu apa? Kesehatan dan waktu luang. Kita baru tahu tentang nikmat sehat dan waktu luang kalau sudah hilang, Pak. Lek wis moro-moro dikai infus iki baru ya Allah. Coba aku gak mangan sambel, otakku lak malah gak loro. Nah. Coba kalau saya masih punya waktu sik enom-enom, mungkin beda, Ustaz. Nah itu. Wis mari tak. Tidak ada penyesalan itu selalu muncul di belakang. Kalau di depan namanya pendapatan, bukan penyesalan. Ini. Kenapa? Penyesalan?
Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah bertekad untuk memanfaatkan waktu yang ada. Dimaksimalkan Pak, dimaksimalkan. Ojo main getur, tok mana Ramadan dikit tidur saja. Kan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah Ustaz. Boleh kayak ngomong. Maka jamaah sekalian rahimakumullah bertekad untuk memanfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai seperti itu, nanti rugi kita. Tahu-tahu teman kita sudah selesai 3 juz, 4 juz, kita baru akan mulai. Insya Allah pada maghrib. Insya Allah pada maghrib. Habis maghrib bukannya kenyang luar biasa, nanti beda lagi ceritanya. Ini jamaah sekalian. Jadi yang kelima bertekad untuk memanfaatkan waktu yang ada. Yang keenam mempelajari fikih Ramadan, dan ini wajib hukumnya. Hukumnya wajib fardu ain bagi siapapun yang berpuasa Ramadan, kecuali yang belum balik. Tidak wajib. Disinilah pentingnya ada kajian fikih Ramadan. Biasanya di masjid-masjid kalau menjelang Ramadan itu ada kajian fikih Ramadan. Ikuti Pak, ikuti. Kalau tidak bisa kaji secara langsung ya lewat streaming YouTube. Sekarang itu enak pokoknya. Cari ilmu itu yang penting kita mau nyari yang benar, yang sahih. Insya Allah kita ini dapat di internet. Mempelajari fikih Ramadan. Apa hukumnya mengawali puasa itu? Bagaimana hukumnya puasanya orang yang sedang safar? Bagaimana kalau seandainya ada ibu-ibu yang menyusui atau sedang hamil? Apakah dia wajib bayar fidyah atau cukup mengkodok dan seterusnya? Bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang bekam ketika berpuasa? Bagaimana hukumnya kalau pakai inhaler? Fake seperti fake senada, apakah batal apa tidak? Dan seterusnya. Maka itu harus tahu hukumnya apa, harus tahu. Ini kajiannya bukan kajian kita ya, sehingga kajian fikihnya tentu butuh waktu yang lainnya. Tapi mempelajari fikih Ramadan hukumnya fardu ain, wajib. Dan setiap tahun biasanya ulama akan selalu mengingatkan tentang tema ini. Kenapa? Karena memang banyak orang yang sudah lupa. Coba jenengan lihat, setiap tahun pertanyaannya mesti sama. Ustaz, pertama biasanya nanti lebarannya dan puasanya ikut mana Ustaz? Kan gitu kan? Ikut pemerintah apa ikut Saudi kalau beda. Nah itu jamaah sekalian. Dan celakanya lagi kita ini memelihara pertengkaran tiap tahun. Dipelihara gitu. Ikut pemerintah apa ikut Saudi? Ikut pemerintah apa ikut negeri yang lain? Subhanallah. Jadi itulah makanya pentingnya mempelajari fikih Ramadan. Di situ kita tahu bagaimana sikap kita, bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Itu butuh yang namanya fikih Ramadan. Kalau tidak ngerti bagaimana, kembali kepada firman Allah Taala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun atau ya'lamun. Bertanyalah kepada Allah, kepada orang-orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahui. Jadi kalau nggak ngerti, hadir di pengajian. Hadir di pengajian atau mengikuti kajian secara baik. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, taubat dari segala dosa. Siap untuk bertobat. Kita yakinkan, kita hadirkan, ya Allah, ini Ramadan tahun ini saya mau taubat ya Allah. Sudah, dosa saya banyak. Meskipun taubat tidak harus tunggu Ramadan, tapi ini momentumnya pas masuk Ramadan kita mau taubat kepada Allah Taala. Tolong ya Allah bantu saya agar saya bisa sempurna dalam taubat ya Allah. Supaya saya tidak terpeleset lagi dalam dosa, supaya saya bisa istiqomah terus. Begitu dia doa kepada Allah Taala, maka insya Allah dia akan dibersihkan dari dosa tersebut. Tapi kalau kita tidak bertobat, khawatirnya selesai Ramadan balik lagi nanti kita. Taubat. Dosa kita banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, subhanallah banyak. Kalau kita jujur kepada Allah Taala, maka insya Allah kita akan diampuni. Tapi kalau kita nggak jujur Pak, kita ini merasa diri kita bersih, subhanallah. Betapa banyak orang yang nggak mau taubat, nggak mau mengucapkan istighfar gara-gara dia merasa seolah dia adalah pemegang kunci surga. Taubat jamaah rahimakumullah, maka insya Allah dia akan selamat. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, siapkan mental untuk menerima ilmu. Nah ini penting Pak, saya panjangkan sedikit. Ramadan biasanya kecenderungannya di banyak tempat kajian itu banyak, betul kan? Subuh ada, duha ada, ba'da zuhur ada, menjelang buka ada. Nanti
selesai tarawih ada, subhanallah. Belum lagi nanti kajian-kajian umumnya di waktu-waktu tertentu, subhanallah, banyak. Maka caranya bagaimana? Persiapkan ruhiyah dan mental untuk mendengarkan ceramah-ceramah, membaca buku yang motivasi kita untuk beramal soleh, khususnya di dalam bulan Ramadan. Kita perlu fokus di situ, karena kita butuh motivasi, butuh kemudian ilmu yang sangat banyak. Jangan sampai nanti masuk bulan Ramadan ustadznya dicaci maki. Lek ceramah suwe yo ngantuk. Nah itu makanya tidak boleh seperti itu kan, biasanya gitu kan. Sebagian orang kalau ceramahnya agak panjang dikit ketika tarawih, langsung ya macam-macam dan ekspresinya. Ada yang mulai batuk-batuk, ada yang kemudian mulai berdehem-dehem gitu kan. Macam-macam ekspresinya. Ada yang nggak sabar langsung waktu, lama-lama ini lama, itu nggak sabar. Maka jemaah sekalian Allah siapkan mental untuk menerima ilmu, mental dan ruhnya. Mental itu berkaitan dengan intelektual kita, ruhnya yaitu hati kita. Kudu siap, Pak. Jangan sampai, karena nanti banyak hati kita pada saat Ramadan itu adalah hati yang dalam keadaan masih baik, Pak. Yang itu kadang kita tidak jumpai di luar bulan Ramadan. Kenapa? Kita lagi dekat-dekatnya dengan Allah. Maka biasanya nasihat akan sangat mudah untuk masuk. Makanya Pak, tinggal nanti bagaimana pematerinya bisa membawa atau mendeliver informasi dengan baik apa tidak, mendeliver dan menyampaikan ilmu dengan baik apa tidak. Ini kesempatan. Orang akan menjadikan tenang hidupnya, damai. Makanya kalau jenengan mau nasihati nanti, nasihatnya di dalam bulan Ramadan. Meskipun di luar Ramadan orang itu susah menerima, tapi ketika masuk bulan Ramadan biasanya dia akan cenderung untuk bisa menerima. Ketika masuk bulan Ramadan, jangan sampai nanti dibahas atau dikritisi ustadznya dan lain sebagainya. Tidak usah begitu. Tidak usah seperti itu. Roh kita siapkan, apa istilah kita? Jiwa kita siapkan. Karena kalau itu nggak siap, ilmu nggak masuk. Mau diceramain model apapun tetap aja pulang tarawih baru melangkah dari masjid wis rasa-rasan imam memang imam itu. Nah itu kan kalimat pertama yang akan dimulai. Lalu kemudian wis pelan bisa suaranya wis imamnya kena. Nah itu penyakit, imam kena, khotib kena, khotib ceramah itu tuh gak ada yang ngantuk. Nah subhanallah. Akhirnya apa? Yang harusnya Ramadan itu kita siap menerima ilmu malah gak siap akhirnya. Bukan tambah jadi baik, malah jadi hati kita tambah kotor. Maka tidak boleh. Kita harus siapkan mental dan hati kita, ruh kita untuk siap menerima. Yang ke-9, jemaah sekalian Allah, berdakwah semampunya sesuai dengan bidang masing-masing. Dakwah Pak. Hendaknya berusaha untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah Ta'ala agar dia mampu untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Menjaga ketakwaannya berdakwah dengan segala macam cara. Mohon maaf Bapak Ibu, dakwah itu bukan cuma ngisi pengajian di podium macam ini, bukan cuma itu. Jenengan ngurusi urusan orang pengajian itu dakwah. Ngurusi pengajian Pak. Kan biasanya di masjid itu ada kepanitiaan amal soleh Ramadan biasanya gitu kan. Nah, petugas-petugas yang terlibat di situ itu pahalanya gede Pak, luar biasa. Akhirnya orang bisa datang ke sini, kemudian ikut pengajian dan lain sebagainya. Itu investasi amal yang luar biasa. Yang kadang orang berpikir itu suatu hal yang lumrah dan biasa. Padahal itu luar biasa di mata Allah Ta'ala. Luar biasa di mata Allah Ta'ala. Kita berdakwah semampu kita. Kalau kita mampunya dengan tenaga, kita tenagakan. Tenaga kita pakai untuk dakwah. Kalau mampunya dengan yang lain-lainnya, maka cari apa sebabnya, apa manfaatnya dan seterusnya. Jangan sampai nanti kita ini beralasan, karena syaitan selalu mengatakan begitu, dibisikkan, jangan dakwah, kamu kan belum baik, ini itu, subhanallah. Gara-gara kalimat itu begitu banyak orang berhenti tidak mau dakwah. Makanya jangan sekali-kali kita ini merasa bosan dengan apa? Dengan yang disampaikan sama yang kita pelajari, yang mau kita sampaikan kepada orang, subhanallah. Maka kita perlu berdakwah kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan fadilah yang sangat besar. Ngajak teman ikut pengajian, ngajak teman ikut acara berbuka, untuk kajian menjelang berbuka, subhanallah, itu adalah dakwah yang luar biasa. Dan yang ke-10, ini yang juga tidak kalah pentingnya, membuka lembaran baru yang putih bersih.
ada. Kalau 11 bulan kemarin kita banyak dosa, banyak maksiat, menyakiti orang, zalim sama orang, itu 11 bulan kemarin. Sekarang kita ingin membuka lembaran baru antara kita dengan Allah, perbaiki hubungannya. Sholat kita perbaiki, bacaan Quran kita perbaiki, ibadah-ibadah kita perbaiki, itu kepada Allah. Yang kedua kepada Rasul, bagaimana kecintaan kita kepada beliau, bagaimana keluarga kita mengenal Nabi apa tidak, bagaimana kita sudah menjalankan sunnah beliau apa tidak, atau cuma sekedar slogan. Ini semuanya kita harus mengasah loh, banyak hal yang harus kita perbaiki. Kemudian menjaga hubungan kita kepada guru-guru kita, baik guru-guru spiritual kita, para ustadz, para kiai, atau guru-guru yang lainnya, dosen kita dan lain sebagainya. Kita minta keredoan mereka. Mohon maaf kalau saya mungkin banyak salah, dulu saya selama jadi murid dulu tidak apa-apa. Itu akan jauh lebih baik. Kemudian membangun hubungan atau menjaga, membuka lembaran baru hubungan antara kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Kalau selama ini nggak pernah kunjungan kepada ibu dan bapak, kesempatan sekarang telepon, tanya. Kalau dulu nggak peduli, cuek dengan orang tua, sekarang tanya. Maka itu akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Kemudian hubungan suami istri juga sama. Kalau selama ini berantem terus masalah-masalah kecil jadi masalah besar, subhanallah, kita perlu minta tolong kepada Allah kalau kayak gitu. Ya Allah, tolong jaga rumah tangga saya, ya Allah. Jangan sampai saya menjadi orang yang begini, yang kau murka, ya Allah. Nah, begitu. Buka lembaran baru. Kemudian dengan keluarga kita yang tadinya nggak pernah nyambung tali silaturahim, dia sambung lagi. Yang tadinya nggak pernah mau bertegur sapa, dia tegur sapa lagi. Yang tadinya nggak peduli dengan yang namanya nggak peduli dengan keluarga kita sehat apa tidak, kemudian juga kerabat kita ada yang sakit apa tidak, maka dia mulai belajar itu semuanya. Maka insya Allah kalau ini kita lakukan, maka kehidupan kita ke depannya akan jauh lebih baik. Gak butuh waktu lama, cuma 1 bulan di training, insya Allah kita akan jadi orang. Setidaknya minimal ada efeknya Ramadan itu. Yang tadinya sebelum Ramadan dia gak peduli lagi dengan sunnah qobliyah dan ba'diyah, tapi selesai Ramadan mulai bertambah. Itu tanda kalau orang itu diterima. Karena tanda orang itu amalnya diterima. Kita nggak tahu Pak, amal kita diterima apa tidak, kita nggak tahu. Karena yang tahu hanya Allah. Tapi indikatornya ada. Apa itu indikatornya? Allah mudahkan dia beramal soleh yang lainnya. Kalau misalkan dia dibukakan pintu agar dia itu memiliki keutamaan dari sisi misalnya seperti itu, maka subhanallah. Kalau itu kita renungkan jemaah sekalian, kita akan mendapatkan fadilah yang sangat besar. Tapi kalau kita nggak peduli dengan ini semuanya, maka rugi. Ramadan akan lewat begitu saja tanpa ada perbaikan sedikit pun dalam kehidupan kita. Ada yang selesai Ramadan nggak peduli. Karena 3 manusia itu memasuki Ramadan dan selesai Ramadan, Pak. Manusia kelompok pertama adalah orang yang dia itu ketika sebelum Ramadan dia persiapkan dengan betul. Ini yang paling baik. Masuk Ramadan tambah semangat, selesai Ramadan istiqomah. Ini manusia terbaik. Yang kedua, manusia yang sebelum Ramadan dia tidak ada pengetahuan yang jelas. Tapi begitu menjelang Ramadan dia sadar, Ramadan masya Allah. Selesai Ramadan balik lagi, maksiat lagi. Ramadan dari sentek, saya kita balik mana? Nah ini. Yang ketiga, ini lebih buruk lagi. Sebelum Ramadan, masuk Ramadan, selesai Ramadan, mewancet karena perubahan. Ini diobok kaiso, dia pada pokoknya mewancet, cuek, nggak ada kepedulian sama sekali. Maka itu adalah kerugian yang besar bagi orang tersebut, dan itu semuanya akan menjadikan dia semakin buruk keadaannya di mata Allah. Itulah yang masuk pada hadis pertama tadi, rohima'an rojulin, celaka binasa hina, orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan sampai Ramadannya selesai ternyata Allah tidak mengampuni dosanya. Itulah mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita dimudahkan untuk istiqomah menjalankan semua syariatnya di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kita bermohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk istiqomah terus beribadah kepada Allah Ta'ala, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.